Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah hidup? Cek, cek. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala atas segala limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid yang semoga Allah berkahi ini di dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah, dan juga dilanjutkan dengan menuntut ilmu, yang mana dengan menuntut ilmu Allah akan mudahkan langkah kita untuk menuju ke dalam surganya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menelusuri suatu jalan, yang di jalan tersebut dia menuntut ilmu, maka niscaya Allah akan mudahkan baginya untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya serta kepada seluruh para sahabat-sahabatnya radhiyallahu taala anhum, dan juga orang-orang yang mengamalkan sunnahnya serta meninggalkan larangannya hingga hari kiamat nanti tiba. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kita mempelajari sebuah buku yang dikarang oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Firanda Dirja MA hafizahullahu taala, yang mana buku ini berjudul dengan judul Syarah Rinci Rukun Iman, yang mana di dalamnya ada pemaparan bagaimana cara kita betul-betul beriman kepada Allah dan juga mengimani rukun-rukun yang mana kita semua harus beriman terhadapnya, baik itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya,
beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan juga beriman kepada al-qadha wal qadar. Akan tetapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sedikit renungan sebelum kita memulai pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Maka kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk betul-betul memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan di dalam 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang haram, bulan yang Allah muliakan. Dzalikad dinul qayyim, demikianlah agama yang mulia. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian sendiri, terkhusus di bulan-bulan haram tersebut. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua, dan Allah pula yang menciptakan langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta isinya di dalam 12 bulan yang telah Allah ciptakan. Akan tetapi perlu kita perhatikan bahwasanya di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah muliakan. Ada 4 bulan yang Allah muliakan, yang mana disampaikan oleh para ulama, apabila kita bermaksiat khususnya di 4 bulan yang mulia ini, niscaya Allah akan lipat gandakan kemaksiatan tersebut dari sisi ganjaran atau hukuman yang dilakukan oleh seorang hamba. Lalu kita harus mengetahui apa saja kiranya 4 bulan tersebut. Mungkin sebagian kita sudah ada yang mengetahuinya, akan tetapi banyak pula di antara kita yang lalai dan tidak mengetahui apa 4 bulan haram tersebut, atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun mutawaliyat wa Rajabun mudhar." Ada 3 bulan yang berturut-turut dan 1 bulan yang terpisah sendiri, yaitu Rajab. Ya. Maka harus kita ketahui jamaah sekalian bahwasanya 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, dan yang paling terakhir adalah bulan Rajab. Maka jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap bulan-bulan yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya di 4 bulan yang mulia ini. Dan alhamdulillah jamaah sekalian, sekarang kita sudah sampai di berapa Dzulqa'dah? Kurang lebih di 14 atau 15. Sudah di 15 Dzulqa'dah. Maka banyak manusia yang melalaikan bulan ini. Ya. Mereka tidak peduli bahwasanya bulan ini adalah bulan yang Allah muliakan, yang mana ketika kita berdosa di bulan-bulan haram, niscaya dosa tersebut akan Allah lipat gandakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melipat gandakan dosa sebelumnya. Akan tetapi berbeda kalau seseorang bermaksiat di bulan-bulan yang mulia, niscaya Allah akan beratkan ganjaran bagi orang yang bermaksiat tersebut. Berbeda dengan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan terkadang memiliki lipat gandanya. Ya. Terkadang bisa Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat, atau 27 kali lipat, atau ratusan kali lipat, atau ribuan atau ratusan ribu kali lipat. Namun dengan maksiat tidak demikian. Ketika seseorang bermaksiat dengan 1 dosa, maka Allah akan tetapkan 1 dosa untuknya. Tidak Allah lipat gandakan. Namun ketika seseorang bermaksiat khususnya di bulan haram, niscaya Allah akan lipat gandakan. Maka harus kita berhati-hati jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, ini tidak lain tidak bukan dikarenakan satu kekurangan yang kita lakukan atau kita miliki, yaitu al-jahlu bi ma'rifatillah. Kita bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita tidak mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan mudah bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah taala, beliau menyebutkan, man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf wa li'ibadatihi aqrab wa an ma'siyatihi ab'ad. Barang siapa yang lebih mengetahui tentang Allah, maka niscaya dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk beribadah kepada Allah, dia akan getol, akan semangat, akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seseorang tidak mengetahui tentang hakikat Allah, baik dari sisi uluhiyahnya, baik dari sisi rububiyahnya, baik dari sisi asma wa sifatnya, niscaya dia akan rajin untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang beriman tidak akan mudah baginya untuk bermaksiat. Orang yang beriman tidak akan mudah baginya untuk bermaksiat. Kenapa demikian? Karena dia tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Dia memahami tentang nama-nama Allah yang mulia, tentang sifat-sifat Allah yang agung, maka akan jauh darinya yang namanya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia tahu Allah zat yang maha mengetahui, Allah zat yang tidak pernah tidur, Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka ketika seseorang menanamkan di dalam dirinya bahwasanya Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah mampu atas segala sesuatu, niscaya ketika dia ingin bermaksiat kepada Allah, akan terbetik di dalam hatinya, sesungguhnya Rabbku melihatku, sesungguhnya Rabbku mendengar apa yang aku ucapkan, sesungguhnya Rabbku sedang memperhatikan diriku. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah pentingnya bagi kita untuk mempelajari tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini cocok dengan pembahasan kita, yang mana kita sekarang akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang beriman kepada Allah, yang mana kita sudah melewati tentang pembahasan siapa Allah dan bagaimana caranya kita mengesahkan Allah. Dan yang sudah berlalu kita sudah mempelajari bagaimana kita mengesahkan Allah di dalam setiap perbuatannya, yaitu tauhid ar-rububiyah. Dan kita juga sudah mempelajari bagaimana cara kita mengesahkan Allah di dalam beribadah kepadanya, atau yang dikenal dengan tauhid al-uluhiyah. Dan sekarang kita sedang mempelajari bagaimana caranya kita mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Pada pertemuan yang lalu jamaah sekalian, kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara kita mengesahkan Allah di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini beliau telah menyebutkan bagaimana atau kaidah-kaidah agar kita bisa memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari bersama bahwasanya ketika kita ingin memberikan nama kepada Allah harus menggunakan dalil. Tidak boleh semaunya sendiri. Tidak boleh kita sembarang memberi nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh yang sudah berlalu, ya, Allah adalah apa? Zat yang mesra, Allah yang asyik, dan lain seterusnya. Ini adalah penamaan yang keliru, yang mana di dalam penamaan tersebut bisa mengandung konotasi negatif. Bisa mengandung konotasi negatif. Maka tidak pantas bagi kita untuk memberikan nama kepada Allah dengan nama yang memiliki kandungan konotasi negatif. Ya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah nama-nama yang mulia, nama-nama yang indah, nama-nama yang agung. Maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut.
Maka ketika kita ingin mempelajari tentang nama-nama Allah, hendaknya kita merujuk kepada Quran dan merujuk kepada As-Sunnah, dan sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Tidak bisa seseorang berdalil dengan Al-Quran kemudian dia menetapkan sendiri bahwasanya Allah begini dan begitu, tanpa ada perkataan salaf sebelumnya. Betapa banyak manusia yang menggunakan dalil dari Al-Quran, menggunakan dalil dari As-Sunnah, ternyata dengan dalil dari Al-Quran, dalil dari As-Sunnah tersebut dia malah melenceng dari garis yang sudah digariskan oleh para sahabat Nabi SAW. Ya. Ini sedikit ringkasan dari pertemuan kita yang telah berlalu, ya. Maka jangan sampai kita menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak mulia atau mengandung konotasi negatif. Dan pertemuan yang lalu sudah kita bahas juga bahwasanya nama Allah tidak terbatas. Nama Allah tidak terbatas. Berbeda dengan beberapa kaum di luar sana yang mana mereka membatasi nama-nama Allah hanya sekedar 7 nama ataupun 20 nama ataupun 99 nama, ya. Padahal Rasulullah SAW telah mengatakan awista'tharta fi ilmil ghaibi indak, atau dengan nama-nama yang engkau sembunyikan di dalam alam ghaib. Berarti tandanya kalau begitu ada nama-nama atau sifat-sifat Allah yang belum diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti tidak boleh bagi kita membatasi nama Allah Subhanahu wa taala dengan bilangan tertentu. Ini cara kita memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ustadz kan ada dalil mengatakan bahwasanya nama Allah 99, barang siapa yang hafal dengan 99 nama tersebut maka dia akan masuk surga. Bukan begitu maksudnya jamaah sekalian. Akan tetapi yang dimaksudkan dan dijelaskan oleh para ulama tentang hadis Nabi SAW, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'ah illa wahid. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 dikurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menguasai, menghafal nama-nama tersebut, niscaya dia akan masuk surga. Bukan berarti kita hanya memberikan nama Allah Subhanahu wa taala 99 saja, bukan. Bukankah mungkin bagi seseorang memiliki 1000 nama? Dan di sini bukan pembatasan, ya. Maka jangan kita batasi nama Allah hanya 99, ya. Akan tetapi masih banyak nama-nama Allah yang mungkin saja belum kita ketahui. Khususnya Nabi pun mengatakan sendiri ada beberapa nama-nama Allah yang belum Allah sebutkan, ya. Maka Allah adalah zat yang paling mulia. Allahu Akbar, ya. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita rasanya untuk mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar kita semakin dekat dengan Allah dan semakin taat kepada Allah dan semakin menjauh dari yang namanya kemaksiatan kepada Allah. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Pada halaman 257 di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Ustaz Firanda Dirja hafizahullah ta'ala. Dan bagi jamaah yang sekiranya belum memiliki buku, bisa di-download aplikasi yang sudah beliau buat sendiri, yaitu aplikasi yang bernama Bekal Islam. Aplikasi yang bernama Bekal Islam, silahkan di-download, dipergunakan kuotanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya adalah mendownload aplikasi yang penuh dengan ilmu, penuh dengan pengingat tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sudah sampai pada pembahasan halaman 257, qawaidu fi sifatillahi ta'ala. Kaidah-kaidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaidah-kaidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang memiliki nama dan Allah juga memiliki sifat. Tidak mungkin suatu nama tidak memiliki sifat. Apakah ada jamaah sekalian sebuah benda atau sebuah nama tapi nggak punya sifat? Ada atau tidak, Pak?
Jawabannya pasti tidak ada. Setiap nama pasti ada sifatnya. Baik itu benda mati ataupun benda hidup ataupun makhluk yang Allah ciptakan, pasti semua memiliki sifat. Tidak mungkin sebuah nama kosong dari yang namanya sifat. Ya. Kita ambil contoh, ya. Tisu, sifatnya apa? Kering, tipis, dan lain seterusnya. Atau contoh-contoh yang lainnya. Kalau saja benda-benda ini memiliki sifat, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi lagi. Ya. Bukan sebagaimana orang-orang ahlul bid'ah yang mana mereka mengatakan Allah tidak boleh diberikan sifat. Karena kalau Allah memiliki sifat berarti sudah ada zat yang sebelum Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat tersebut. Hati-hati. Ya. Ya. Jangan sampai kita seperti mereka. Saking mereka ghulu, ya, saking mereka berusaha untuk mentanzih, mensucikan Allah, hingga akhirnya mereka menghilangkan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Fala haula wala quwwata illa billah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah sesuai dengan yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah yang selaras dengan pemahaman salaful ummah. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya. Ya. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kaidah yang pertama di dalam memahami atau tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau sebutkan sifatullahi kulluha kamilatun la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Semua sifat-sifat Allah itu sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari sisi manapun. Semua sifat-sifat Allah sempurna. Tidak ada dan tidak boleh ada kekurangan dari sisi manapun. Ya. Di sini beliau sebutkan contoh sifat al-haya. Al-haya, zat yang maha hidup. Maha hidup adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang bermakna kehidupan sempurna yang azali dan abadi, tidak didahului dengan ketiadaan dan juga tidak diakhiri dengan kematian. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairah." Wa lam yakun syai'un ghairah. Ya. Sesungguhnya Allah sudah ada tanpa permulaan dan tidak ada suatu apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah itu udah ada. Allah itu udah ada dan tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apakah kita tadinya ada? Enggak ada. Enggak ada. Dan berbeda juga sifat Allah dengan kita. Allah apakah akan mati? Tidak akan mati. Berbeda dengan kita. Kita pasti akan mati. Maka kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan, kita tes saja. Kita tes, ini orang bisa mati atau enggak? Ya. Betapa banyak orang yang sudah mengaku-ngaku menjadi Tuhan, sebagaimana Fir'aun la'natullah alaihi. Ya. Beliau mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ya. Ternyata enggak seperti itu. Dia mati juga akhirnya. Allah tenggelamkan dan Allah kekalkan jasadnya supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mencoba untuk mengaku dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah bedanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sangat jauh berbeda. Ini diantara sifat Allah Subhanahu wa taala, dan sifat Allah tidak boleh memiliki kekurangan. Dari sisi manapun Allah tidak akan pernah yang namanya memiliki kekurangan. Dan kemudian beliau menjelaskan berbeda dengan manusia yang bermula dengan ketiadaan dan diakhiri dengan kematian. Betul ya? Maka gak pantas kalau ada tiba-tiba orang mengaku dirinya sebagai Allah, dirinya sebagai Tuhan. Fala haula wala quwata illa billah ya.
Baik. Di antara contoh yang lain jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sifat ilmu. Allah memiliki sifat al-alim, maha mengetahui. Ya, yang mana dari al-alim itu bisa diambil sifat al-ilm, memiliki ilmu. Ya. Kalau Allah ilmunya tidak terbatas dan Allah ilmunya sangat luas. Setiap kita Allah tahu, ini rezekinya segini, ini nanti kalau lahir dia bakalan begini, kalau mati dalam kondisi seperti ini. Coba kalau kita Pak, gimana? Apakah kita ujuk-ujuk baru lahir tiba-tiba langsung pintar? Enggak. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut orang tua kalian dalam kondisi tidak mengetahui sesuatu apapun. Berarti kita semua sama. Allah memiliki ilmu dan ilmu Allah luas. Apa yang sudah terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi Allah semua tahu. Makanya Allah memiliki nama dan sifat Al-Alim, yang maha mengetahui, yang maha berilmu. Berbeda dengan kita. Kita di dalam ruangan ini, kita gak bakalan tahu apa yang terjadi di luar sana, betul? Gak bakal tahu. Maka kita penuh dengan kekurangan. Dan tidak pantas kalau ada seseorang mengatakan dirinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, sifat al-basir. Sifat al-basir, sifat maha melihat. Pemandangan atau penglihatan manusia terbatas atau tidak? Pasti terbatas. Kalau sudah dihalangi dengan tembok, maka kita tidak akan mengetahui apa yang ada di balik tembok. Akan tetapi tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui semua. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah daun-daunan yang jatuh dari sebuah pohon itu Allah tahu. Berbeda dengan manusia. Ya. Sampai-sampai semut yang kecil di dalam kegelapan malam pun Allah tahu. Di mana dia, posisinya di mana, rezekinya bagaimana dan lain seterusnya. Allah tahu, Allah melihat. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, harus kita ketahui bahwasanya sifat Allah tidak memiliki kekurangan dan tidak pantas kita sematkan sifat kekurangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara kaidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zahirun nusus as-sifat tufhamu ma'aniha la kaifiyatuha. Zahir yang tampak dari nas-nas atau dalil-dalil sifat, dari sisi maknanya bisa dipahami, tapi dari sisi bagaimananya tidak boleh dan tidak bisa dipahami. Ya. Contoh di sini beliau sebutkan. Contoh sifat as-sam'u, sifat mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa dipahami maknanya dengan jelas, yaitu Allah mendengar sesuatu yang didengar. Tapi apakah kaifiyah, bagaimana sifat Allah dalam mendengar itu sama dengan manusia? Tentu tidak. Ya. Ambil contoh, sifat mendengar manusia paling banter, ya, Pak. Paling banter itu manusia dengar sampai mana, Pak? Paling enggak ruangan sini lebih dikit lah. Betul? Betul. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Allah mendengar mau di Jakarta, mau di Bogor, mau di Yogyakarta, mau di Surabaya, mau di Australia, mau di Amerika, mau di Ethiopia. Allah mendengar apa yang terjadi. Ya. Akan tetapi bagaimana cara Allah mendengar itu tidak bisa kita pahami. Ya. Bagaimana caranya? Dan ini nggak boleh ditanya-tanya. Bagaimana cara mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini pertanyaan yang keliru. Ya.
Tapi kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah harus mengimani bahwasanya Allah memiliki sifat mendengar. Namun bagaimananya, kaifiyahnya tidak diketahui. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Ya. Ya. Contoh yang lain lagi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tangan sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Akan tetapi tangan Allah itu terbentang luas dan Allah berinfak sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya. Allah memberikan nafkah bagaimana sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita harus mengimani bahwasanya Allah memiliki tangan. Tapi jangan samakan tangan Allah dengan tangan kita. Bagaimana tangan Allah tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Ya. Ya. Bisa dipahami Bapak-bapak? Jelas insyaAllah, mudah insyaAllah. Ya. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, zahirun nusus as-sifat tufhamu ma'aniha la kaifiyatuha. Zahir dari nas-nas yang tampak dari dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah itu bisa dipahami maknanya, namun tidak dengan kaifiyahnya. Ya. Sebagaimana tadi contoh yang sudah kita sebutkan dan kita dengarkan bersama. Sebagaimana contoh yang lain, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy-Nya bersemayam. Istawa artinya apa? Ala wartafa', tinggi, dan Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Ya. Akan tetapi betapa banyak orang-orang ahlul bid'ah yang mengatakan tidak, kalau Allah bersemayam di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy. Maka tidak pantas Allah membutuhkan sesuatu. Kalau nggak ada arsy Allah rubuh. Nah, ini pemahaman yang keliru. Ya. Cukup kita imani saja Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Namun bagaimananya jangan kita tanya-tanya. Ya. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama terdahulu, al-istiwa ma'lum wal kaifiyah majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Istiwa Allah itu bisa diketahui, udah maklum. Dan bagaimananya tidak bisa diketahui. Wal imanu bihi wajib, kita harus mengimani bahwasanya Allah beristiwa, wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya-tanya tentang bagaimana istiwanya Allah adalah sebuah perkara yang diada-adakan. Gak boleh. Karena kalau seseorang terlalu memikirkan bagaimana Allah begini dan begitu, gak bakalan sampai. Otak manusia, akal manusia itu ada batasannya atau tidak? Ada. Ya. Dan akal yang selamat akan tunduk kepada dalil. Namun ketika seseorang akalnya tidak sehat, niscaya dia akan memutar-putar dalil yang datang dari Allah dan juga Rasulnya. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini beliau menyebutkan dalam menyikapi zahir nas-nas yang berkaitan dengan sifat Allah, maka manusia terbagi dalam 3 golongan. Ada 3 golongan kata beliau hafizahullah ta'ala tentang manusia di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang pertama adalah mu'awwilah, yaitu para pentakwil, ya. Yang mana mereka mengatakan bahwa yang diinginkan oleh Allah bukan zahirnya, sehingga ayat-ayat tersebut harus ditakwil. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan sebagaimana yang zahir, yang tampak, yang bisa kita lihat jelas-jelas, bukan. Yang datang dari dalil, bukan. Tapi ada maksud tersembunyi yang lainnya, maka harus kita takwil, harus kita rubah, harus kita cari makna yang betulnya itu bagaimana. Nah, ini adalah orang-orang yang suka mentakwil.
Contohnya kata beliau hafizallahu taala, seperti sifat istiwa dimaknai dengan makna istaula. Istiwa itu artinya istaula kalau kata para orang-orang pentakwil ayat-ayat atau pentakwil ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istawa harusnya bersemayam tinggi di atas. Ya. Namun oleh orang-orang pentakwil tadi mereka rubah, enggak, maksudnya bukan tinggi Allah itu, bukan. Karena kalau Allah tinggi di atas arsy berarti Allah butuh arsy katanya. Ya. Karena nggak mungkin sesuatu nggak ada arsy-nya, nggak ada tatakannya kata mereka. Maksudnya di sini Allah itu istaula, menguasai. Jadi Allah itu menguasai arsy-nya, bukan bersemayam di situ, bukan. Ini yang dipahami oleh para pentakwil. Nas'alullah salama wal afiyah. Kemudian yang kedua, golongan orang-orang mufawwidah, ya, yang mana mereka mengatakan bahwa yang dimaksudkan oleh Allah bukan zahirnya dan juga maknanya tidak mungkin untuk diketahui. Nah, ini juga keliru. Ya, sehingga semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat istiwa, mereka tidak maknai dengan sesuatu apapun. Coba Pak, hati-hati Pak. Ya, ini mufawwidah yang kedua, yaitu golongan orang-orang yang mengatakan bahwasanya kalau Allah istiwa itu nggak ada artinya, kurang lebihnya seperti itu. Ya, nggak boleh kita artiin, nggak boleh kita maknain, karena kalau kita memaknai berarti ada sebelum Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah memiliki sifat tersebut. Ya, hingga akhirnya mereka nggak berani menerjemahkan. Ada yang seperti itu Pak, hati-hati. Di antara contoh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis itu turun ke langit bumi. Turun ke langit bumi. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala fi thuluthil lailil akhir. Sesungguhnya Rabb kita itu turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir. Itu kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang mufawwidah enggak boleh bilang kalau Allah itu turun. Enggak boleh. Kalau Allah turun berarti Allah sama dengan makhluk dan lain seterusnya. Ruwet pokoknya kalau mereka itu. Yanzil itu maksudnya bukan turun. Ya pokoknya yanzil aja udah. Ini kalau menurut mereka. Nggak boleh kita terjemahkan dengan kalimat turun. Ini contoh. Makanya mereka mengatakan yang dimaksudkan oleh Allah di dalam nas-nas, dalam dalil-dalil itu bukan secara zahir, bukan. Dan maknanya sendiri pun nggak boleh kita terjemahkan. Lihat, ngeri. Saking berusahanya mereka untuk mensucikan Allah, tapi secara tidak langsung mereka menghilangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Hati-hati. Ya. Dan mereka mengatakan semua pokoknya serahin aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu seperti yang mereka pahami dan mereka yakini. Ya. Mereka menganggap itu baik, ternyata itu tidak baik. Ya. Padahal Rasulullah SAW sudah menjelaskan yang benar itu begini. Maksudnya turun itu bagaimana? Jelas. Nggak mungkin Rasulullah menyimpan ilmu, nggak mungkin. Ya. Tapi udah jelas semuanya. Taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Aku telah meninggalkan kalian sesuatu yang mana bisa kalian pegang seperti kalian sedang berada di titik yang putih. Ya. Lailuha kanahariha, malamnya aja seperti siang kata Nabi SAW. Udah jelas. Kitabullah wa sunnati. Firman Allah dan juga sunnah-sunnahku. Ini udah jelas nih semuanya, udah jelasin sama Rasulullah SAW. Ya. Baik. Adapun yang ketiga adalah golongan yang paling selamat di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ahlus sunnah. Yang mana mereka membiarkan makna ayat sesuai zahirnya tanpa membagaimanakan, atau dengan kata lain bahwa yang Allah maksud adalah sesuai zahir ayatnya. Hanya saja kita serahkan kepada Allah bagaimana kaifiyahnya. Ya, ini yang paling selamat, Pak. Adalah ahlus sunnah wal jamaah, yang mana mereka tatkala berhadapan dengan dalil-dalil yang mengucapkan tentang sifat-sifat Allah, mereka langsung beriman dan mereka tidak membagaimanakan.
sifat tersebut. Misal, contoh, Allah itu memiliki wajah. Ya. Allah memiliki wajah. Ketika datang wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun dalam As-Sunnah, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Dan kekallah wajah Rabbmu yang maha agung dan maha mulia, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ahlu sunnah mereka langsung mengimani bahwasanya Allah itu punya wajah. Tapi mereka nggak cari-cari, oh bagaimana wajah Allah? Apakah wajah Allah seperti wajah manusia, atau seperti wajah hewan, atau seperti wajah ini dan itu? Enggak. Tapi mereka langsung meyakini Allah punya wajah. Adapun bagaimananya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami insyaallah, Pak? Jelas insyaallah. Gampang. Metode Ahlus Sunnah di dalam memahami asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Enggak pakai ribet, enggak pakai pusing-pusing. Ya. Walillahil hamdu wal minnah. Baik. Yang selanjutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka ketika kita sebagai Ahlus Sunnah, di sini beliau sebutkan di halaman 262. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah menetapkan seluruh sifat-sifat Allah yang ditetapkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah sesuai dengan keagungannya. Ini Ahlus Sunnah, yaitu mereka menetapkan apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibangun di atas dua perkara. Di sini beliau sebutkan, pertama, tidak berharap mengetahui sifatnya secara hakiki. Nah, ini penting. Kita sebagai Ahlus Sunnah yang beriman tentang sabda Rasulullah dan firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat atau nama-nama Allah, kita tidak berharap mengetahui sifatnya secara hakiki. Jangan sampai ada kepikiran, saya pengen tahu bagaimana sih wajah Allah itu. Akhirnya tanya-tanya ke Ustaz, wajah Allah itu bagaimana sih? Dan lain seterusnya. Seluk-beluknya dicari-cari, apakah Allah punya kuping? Apa Allah punya dua mata? Apa Allah punya hidung? Apakah Allah punya lubang hidung? Dan lain seterusnya. Ini nggak boleh. Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Ketika datang secara zahir nasnya, maka langsung mereka imani, dan tanpa ada terbetik di dalam hatinya, mereka ingin tahu secara rinci bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya. Yang pertama, harus seperti itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Adapun yang kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah beliau sebutkan di sini yang kedua, tidak melakukan ta'til, tidak melakukan tahrif, tidak melakukan tamthil, tidak melakukan takyif. Ya. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di halaman 268 beliau menyebutkan sifat Ahlus Sunnah di dalam memahami atau berhadapan dengan ayat-ayat Allah tentang sifat-sifatnya. Yang pertama, mereka tidak mau cari tahu tentang secara rincinya sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mereka tidak menta'til, tidak mentahrif, tidak mentamtsil, tidak mentakyif sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu ta'til jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Ta'til adalah menolak sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilakukan oleh sekte Jahmiyah dan juga Mu'tazilah, yang mana mereka mengatakan kalau kita menetapkan sifat untuk Allah, bisa-bisa kita menjerumuskan diri kita ke dalam kesyirikan. Dan juga ini yang dianut oleh orang-orang Asy'ariyah, yang mana mereka menolak seluruh sifat kecuali 7 sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilmu, qudrah,
al-haya, as-sama, al-basar, dan lain seterusnya. Mereka menetapkan hanya 7 sifat Allah Subhanahu wa taala. Selain dari itu nggak boleh. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala dikatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maksudnya bukan Allah maha pengasih, bukan maha penyayang, tapi Allah menginginkan iradah. Allah punya iradah untuk menyayangi hambanya. Bukan berarti Allah sayang, bukan. Tapi Allah menginginkan untuk menyayangi. Akhirnya mereka putar-putar di situ. Mereka tolak yang namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mahabbah, dan lain seterusnya. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Ya. Baik, ini adalah at-ta'til, yaitu menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah at-tahrif. At-tahrif itu maknanya adalah menyimpangkan atau memalingkan dari makna yang sesungguhnya. Yang harusnya maknanya A, ternyata diputar balik, dirubah jadi maknanya B. Dan ini juga keliru, ya. Sebagaimana di sini beliau sebutkan, adapun menyimpangkan itu ada 2. Yang pertama tahrif di dalam lafaz, yang kedua tahrif di dalam makna. Adapun makna yang tahrif di dalam lafaz adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Harokatnya dhammah di Allah Subhanahu wa taala. Lafzul jalalahnya sebagai pelaku di sini, ya. Allah yang ngomong kepada Musa dengan sebenar-benar perkataan, ucapan. Tapi menurut mereka enggak, ditahrif. Ya, jadi wa kallamallaha Musa taklima. Ya, jadilah Musa yang ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi ini udah enggak ada lagi, kata beliau hafizallahu taala. Dan yang kedua adalah tahrif di dalam makna, menyelewengkan di dalam makna, atau yang disebut juga dengan at-ta'wil, ya. Sebagaimana tadi, istawa dirubah jadi istaula, yang harusnya ala wartafa. Harusnya bersemayam, sama mereka malah dipalingkan menjadi maknanya apa? Menguasai arsy. Ini juga keliru. Baik. Yang ketiga adalah at-tamtsil, yaitu menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya, ya. Sebagaimana perkataan seorang ahlul bid'ah, ya, yang mana mereka mengatakan tangan Allah itu seperti tangannya fulan. Ya, nggak boleh ini, ya. Ahlus sunnah tidak boleh seperti itu, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dan yang keempat adalah at-takyif, yaitu maksudnya membagaimanakan, cari-cari tahu bagaimana sih tangan Allah, bagaimana sih wajah Allah, bagaimana sih istiwanya Allah, bagaimana sih ini dan itu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga tidak boleh untuk dilakukan. Allah taala a'lam bis-shawab. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah tentang kaidah yang selanjutnya, yaitu kaidah yang ketiga di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau sebutkan kaidah ketiga, manhaj ahlus sunnah terhadap ayat-ayat sifat. Yang pertama, menetapkan sifat yang telah ditetapkan oleh dalil. Dan yang kedua, menolak sifat yang dinafikan oleh dalil. Dan yang ketiga adalah abstain terhadap sifat-sifat yang tidak ditetapkan dan juga tidak ditolak dalil hingga jelas maksudnya. Ini adalah manhaj ahlus sunnah tentang ayat-ayat sifat. Ya, di sini beliau sebutkan yang pertama adalah menetapkan apa yang sudah datang dari dalil. Ini jelas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahmah. Dan ini datang di dalam dalil, yaitu Al-Quran Karim. Ar-Rahmanir Rahim, ya, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang kedua, menolak sifat yang dinafikan oleh dalil. Menolak sifat yang ditiadakan atau dinafikan oleh dalil. Contohnya di dalam ayat kursi,
la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak ada yang namanya ngantuk apalagi sampai tidur, ya. Maka kita juga menolak bahwasanya Allah itu tidak mengantuk, tidak pula tidur. Adapun yang ketiga beliau sebutkan abstain terhadap sifat-sifat yang tidak ditetapkan dan juga tidak ditolak dalil kecuali hingga jelas maksudnya, ya. Kalau ada dalil, kalau ada sifat yang tidak ada di dalam dalil, ya, tidak datang dalilnya tentang sifat ini, dan juga tidak pula kita menetapkan, maksudnya tidak menetapkan, tidak juga menolak, jadi tengah-tengah, ya. Dan ini harus ada syarat-syarat tertentunya, ya. Adapun sifat-sifat tersebut yang tidak kita tolak, tidak juga kita terima, tapi kita biarkan abstain, itu tengah-tengah di situ, adalah di sini beliau sebutkan harus kita ketahui dulu maksudnya apa, ya. Yang pertama, tidak menetapkan sifat-sifat tersebut secara asalnya, namun perlu adanya sikap menghadapi para penyelisih yang menggunakan lafal-lafal sifat tersebut, ya. Ini mungkin rada rumit, ya, tapi bisa kita tentukan, ya. Adapun yang kedua, ditanyakan apa maksudnya, ya, dengan cara istifsar, kita tanya maksudnya ini apa. Kalau kamu bilang begini, sifat Allah itu begini, maksudnya apa? Kalau maksudnya ternyata bertolak belakang dengan yang datang dari dalil, maka kita tolak. Tapi kalau ternyata memang maksudnya begini, kita luruskan, begitu. Yang ketiga, jika maknanya sesuai dengan dalil, maka maknanya ditetapkan, dan jika tidak sesuai, maka tidak ditetapkan, ya. Jadi di tengah-tengah. Ini adalah manhaj Ahlussunnah di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak datang dalilnya tentang menetapkan dan tidak pula datang dalilnya tentang menolak sifat tersebut. Nah, di sini beliau membawakan contoh al-jihah. Al-jihah. Ya, contohnya adalah al-jihah, arah. Kalau misalnya ditanya Allah punya arah atau tidak, maka sebagian kelompok itu menafikan arah. Mereka bilang Allah itu nggak boleh ada arahnya, ya. Ini sebagian kelompok, ya. Namun sifat ini tidak ditetapkan dan tidak pula dinafikan oleh dalil, ya. Nggak ada dalilnya yang menolak bahwasanya Allah itu punya arah, ataupun ada dalil yang menentukan bahwasanya Allah itu punya arah, nggak ada. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah, tidak menetapkan, tidak pula menolak sifat jihah ini. Namun Ahlussunnah, kata beliau hafizallahu taala, hendaknya Ahlussunnah tidak menggunakan lafal ini. Ahlussunnah jangan menggunakan Allah itu memiliki arah, jangan. Kenapa? Dalam menjelaskan sifat-sifat Allah, ya, jangan pakai Allah itu arahnya di atas atau begini dan begitu, jangan. Akan tetapi Ahlussunnah hendaknya menggunakan lafal-lafal yang syar'i, yang datang dalam dalil, seperti ala atau fauqa, di atas, misalnya seperti itu. Namun karena lafal jihah digunakan oleh para penolak sifat, maka terpaksa Ahlussunnah menyikapi mereka dengan memperinci apa maksud dari lafal al-jihah atau arah tersebut, ya. Karena kebanyakan orang-orang ahlul bid'ah itu mereka menafikan jihah, menafikan arah, meniadakan yang namanya arah, ya. Nah, Ahlussunnah jangan belak-belakan menggunakan arah, bahwasanya Allah itu arahnya di sini dan di situ, jangan. Tapi harus diperinci dengan sesuai yang ada di dalam dalil terlebih dahulu, ya. Di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah itu arah ada di atas. Dalilnya apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'ala, di atas, 'arsy istawa. Allah di atas arsy-Nya bersemayam. Berarti bisa kita tetapkan Allah itu ada di atas. Tapi kebanyakan orang-orang ahlul bid'ah malah menolak ini, hingga akhirnya mereka bilang Allah nggak boleh punya arah. Kalau Allah punya arah berarti Allah butuh atau seperti makhluk, hingga akhirnya mereka meniadakan yang namanya al-jihad. Bisa dipahami insyaallah? Agak ruwet emang kalau berhadapan dengan ahlul bid'ah, susah, ya. Yang harusnya mudah jadi susah sama mereka. Baik.
Nah, di sini beliau sebutkan memperinci apa maksud dari lafaz al-jihah. Arah itu maksudnya apa menurut kalian, wahai para ahlul bid'ah? Ya. Di sini beliau sebutkan, jika maksudnya adalah Allah tidak berjihah, yaitu jihah adamiyah, hanya sekedar arah, bukan suatu ruang yang menaungi Allah, bahwasanya Allah di luar alam. Apabila maksudnya demikian, maka kita katakan bahwasanya Allah ada di jihah, ada arahnya. Kalau misalnya mereka bilang bahwasanya jihah itu artinya di luar alam semesta ini, maka kita bilang Allah itu ada di dalam jihah, ada jihahnya di jihah, di sebuah arah tersebut. Ya. Namun jika maksudnya jihah adalah jihah al-wujudiyah, yaitu arah yang di situ ada ruangan atau ada tempat yang meliputi Allah, ruangan atau tempat yang meliputi Allah, maka kita katakan Allah nggak ada di dalam jihad. Bisa dipahami insyaallah Pak? Pusing ya? Nah, Bapak pusing sedikit insyaallah. Tapi memang seperti ini ya, berhadapan dengan orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus betul-betul rajin belajar supaya enggak terjatuh ke dalam syubhat mereka ya. Karena obat penangkal syubhat itu cuma satu, belajar ya. Baik, yang kedua di sini beliau sebutkan, kedua sifat al-jism. Nah, ini lebih rumit lagi. Jism ini terkadang oleh orang-orang ahlul bid'ah itu dipersulit sama mereka ya. Yang mana dinafikan oleh sebagian kelompok ya. Al-jism itu artinya tubuh atau badan ya. Namun bisa dimaknai dengan makna yang lain. Sifat ini tidak ditetapkan dan tidak pula dinafikan oleh dalil. Maka kita tanya, maksudnya apa yang kalian bilang jism ini? Allah itu punya jism. Allah itu punya jism, maksud jism ini apa menurut kalian? Sebenarnya, jika maksudnya adalah tubuh yang berdaging, maka kita tolak. Nggak boleh kita bilang Allah punya jism, yang mana jism ini adalah yang terkumpul dari sebuah daging, tulang belulang, urat, syaraf, nadi. Maka kita nggak boleh bilang Allah punya jism. Jangan ya, karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu nggak ada yang bisa menyerupai dirinya, dan Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Namun jika maksudnya adalah zat aja Pak, jangan kita cari-cari apa maksudnya zat itu. Intinya Allah itu zat gitu ya. Maka kita terima karena Allah emang punya zat ya. Ada nggak sesuatu yang nggak pakai zat? Nggak ada, semua pasti ada zatnya ya. Khususnya Allah Subhanahu wa taala, falillahil matsalul a'la. Bisa dipahami insyaallah? Udah ngantuk Ustaz, udah mau makan bawaannya, jadi nggak fokus lagi. Fa'ala kulli hal, ini adalah manhaj ahlus sunnah di dalam menghadapi atau menemukan atau berhadapan dengan dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Satu, ketika ada dalil yang menetapkan, maka ahlus sunnah menetapkan. Ketika ada dalil yang menolak tentang sifat tersebut datang dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah, maka ahlus sunnah menolak sifat tersebut. Adapun kalau ada sifat Allah, ada sifat yang tidak ada penetapannya dari Al-Quran atau Sunnah, atau penolakannya dari Al-Quran atau As-Sunnah, maka ahlus sunnah tengah-tengah sambil mencari apa maksud dari sifat tersebut. Bisa dipahami insyaallah? Mudah insyaallah? Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah masih ada kurang lebih di sini beliau sebutkan 4 sifat lagi ya. Kita sudah bahas kaidah pertama, kedua dan ketiga. Masih ada 4, 5, 6, 7. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Allah taala a'lam bissawab. Jikalau ada pertanyaan maka kami persilahkan, jikalau tidak ada maka alhamdulillah. Ada yang bertanya Pak? Nggak ada? Jelas semuanya insyaallah? Alhamdulillah. Baik, jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih kepada para hadirin sekalian dan hadirat yang sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis-majelis berikutnya
Dan apabila tidak, maka semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah serta taufiknya, dan semoga Allah jauhkan kita dari perkara syubhat yang dapat menjerumuskan kita ke dalam nerakanya nanti. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita cukupkan pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.